نحو الرشد تخلف المعاد. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita semua kenikmatan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, menetapkan hati menuju masjid ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam yang sampai pernah lupa kita haturkan kepada roh junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan suatu perkumpulan atau suatu majlis tanpa mengucapkan nama Nabi Muhammad, maka perkumpulan itu seperti anta najifah, seperti bau bangkai yang busuk. Maka oleh dari itu, supaya perkumpulan kita ini dicintai dan dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepantasnya lah di dalam hati kita mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian umumnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan mempertahankan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dua hal itulah nanti yang paling berharga ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral hadirin, hafizakumullah. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia adalah rasa malu. Sifat malu yang kita miliki akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya malu di sini bukanlah malu akan berbuat kebaikan, bukanlah malu bertanya ketika sesat di jalan, bukanlah malu untuk bersedekah kepada fakir miskin, juga bukan malunya seorang murid yang enggan bertanya meski ia tidak paham apa yang diajarkan oleh gurunya. Akan tetapi malu di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk berbuat maksiat, malu melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya sebagian dari apa yang telah diketahui oleh manusia dari pesan kenabian terdahulu, jika kamu tak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam hadis tersebut terlihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memiliki rasa malu. Beliau memberikan sindiran kepada orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu dalam berbuat keburukan dan dosa dengan kata, berbuatlah sesukamu, kata Nabi. Meskipun kata tersebut seolah-olah memberikan kebebasan,
namun sungguh perlu kita ketahui bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu. Siksaan apa yang paling berat daripada tidak dipedulikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, malu juga merupakan tanda dari keimanan seorang muslim. Apabila sifat malu sudah tidak ada dalam diri seorang muslim, maka imannya perlu dipertanyakan oleh dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman itu senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Dan lantas mengapa iman dan rasa malu menjadi satu kesatuan yang saling terikat satu sama lain? Hal itu karena malu menjadi perisai seorang muslim yang tumbuh karena adanya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya, sehingga segala tindakannya tidak serampangan. Ia akan malu apabila bermaksiat kepada Allah. Ia akan malu apabila menyakiti hamba Allah. Apabila ia seorang pejabat, maka ia akan malu apabila menyalahgunakan wewenangnya. Apabila ia seorang guru, maka ia akan malu apabila mencontohkan hal yang tidak baik kepada muridnya. Apabila ia seorang pedagang, maka ia akan malu apabila berbuat keburukan dan kecurangan di dalam jual beli, dan contoh-contoh yang lainnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui pentingnya rasa malu, maka bagaimana kita memulai diri kita untuk menumbuhkan sifat malu dalam diri kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah malu sejak dalam pikiran kita. Artinya apapun yang ingin kita lakukan, maka dipikir-pikir terlebih dahulu. Apabila kita ingin melakukan perbuatan yang buruk, maka semua itu ada konsekuensinya, baik untuk diri sendiri di kehidupan dunia ataupun nanti di kehidupan akhirat. Yang kedua, kita menjaga setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai ia bersumber dari pekerjaan dan aktivitas yang haram, sebab nanti akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah sedangkan di dalam darah kita mengalir sesuatu yang haram? Dan yang terakhir adalah mengingat kematian. Dengan mengingat kematian dan memahami bahawa kematian dapat datang setiap saat, maka akan menumbuhkan sifat malu akan berbuat keburukan dan dosa. Siapa yang tahu ajal seseorang? Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari dicabutnya nyawa kita, sedangkan kita sedang dalam keadaan yang buruk. Kita sedang dalam keadaan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, langkah-langkah yang disebutkan tadi pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyuruh sahabatnya untuk malu kepada Allah. Nabi mengatakan, merasa malulah kepada Allah dengan rasa malu yang sungguh-sungguh. Dan para sahabat pun menjawab, alhamdulillah, kami telah melakukannya. Dan Nabi meluruskan apa yang beliau maksud. Bukan begitu, tetapi sesungguhnya malu kepada Allah adalah kalian menjaga akal dan pikiran, memelihara perut kalian dari hal yang diharamkan, serta senantiasa mengingat kematian. Orang yang mengharapkan akhirat akan meninggalkan gemerlapnya dunia, dan orang yang telah melampaui itu sungguh telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga kita semua dijadikan pribadi yang memiliki rasa malu, khususnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena dengan menjaga rasa malu kita, kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah, juga tentunya menjaga keimanan kita kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والشرقة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا